Mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu, menyembah Tuhan bersama, menikmati hadirat-Nya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Dengan segenap hati mari kita naikkan pujian ini. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati kami, biarlah firman-Mu akan menuntun kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Melbers, senang bisa ketemu dengan kalian. Hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Lepas Kendali. Ya, lepas kendali ini saya ambil dari Amsal 25 ayat 28. Kebenaran firman Tuhan ini akan kita baca nanti di pertengahan renungan ini. Dan teman-teman, kalau kita lihat tentang contoh dari tokoh dunia yang lepas kendali, maka yang paling familiar yaitu adalah Mike Tyson. Ya. Teman-teman yang suka tinju pasti kenal, bahkan teman-teman yang bertumbuh di usia 10 sampai 15 tahun di kisaran tahun 90-an, maka kalian pasti tahu dengan Mike Tyson ya. Saya senang sekali lihat Mike Tyson dulu. Tapi teman-teman kalau kalian tahu bahwa selain dia menjuarai kelas berat WBC di usia 20 tahun, jadi dia sudah menjuarai kelas berat ya, kelas yang paling tinggi di olahraga tinju di usia 20 tahun. Dia juga menumbangkan banyak lawan-lawannya itu hanya dalam hitungan detik ya. Popularitasnya melejit ya, hartanya meningkat drastis karena dia jadi orang yang terkenal, bahkan olahragawan paling kaya pada tahun 80 dan 90-an. Namun sayang Tyson gagal mengendalikan dirinya. Kenapa? Tyson gagal mengendalikan dirinya ketika dia terkenal, punya harta ya, punya banyak uang. Kegagalannya itu dimulai ketika dia ditangkap karena memperkosa seorang gadis
dan sempat memukul wanita tersebut karena tidak mau tidur dengan dirinya. Jadi ketika Tison mengajak wanita itu tidak mau, sama Tison dipukul dan diperkosa, dan akhirnya Tison dipenjara selama 6 tahun ya. Dan sejak saat itu karir tinjunya mulai menurun. Padahal di usia 20 tahun itu dia sedang meningkat ya karirnya, juara tinju dunia, juara kelas berat, harta kekayaannya meningkat, tetapi karena kasus pemerkosaan dan karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, akhirnya dia dipenjara selama 6 tahun, dan ketika dia keluar dari penjara, karirnya menurun, beberapa kali dia mengalami kekalahan, dan kalau teman-teman ingat tahun 96 ketika dia tinju dengan Evander Holyfield, dia hampir kalah, dan karena dia takut kalah dan akhirnya dia menggigit telinganya Evander Holyfield, dan sejak saat itu karirnya semakin menurun lagi dan akhirnya dia tidak pernah bertinju ya. Dan teman-teman, ini contoh dari tokoh dunia yang ketika dia kaya, dia terkenal, dia tidak mampu mengendalikan dirinya dan hidupnya hancur. Teman-teman, kalau kita lihat di Amsal 25 ayat 28, teman-teman bisa baca di situ dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini berdasarkan pada contoh kota-kota bertembok pada zaman dulu ya. Jadi pada zaman penulis Amsal kebanyakan kota itu memiliki tembok ya untuk menghambat pergerakan musuh. Teman-teman bisa lihat tembok-tembok ya di gambar itu. Jadi tembok itu berfungsi untuk menghambat pergerakan musuh. Selain itu juga tembok kota membuat mereka tetap aman ya. Jadi ketika mereka ada di dalam kota itu, mereka tidur, ya ketika ada musuh yang datang, ya para prajurit yang ada di atas tembok pasti tahu dan memberitahu, dan orang-orang di dalam kota itu akan tetap merasa aman karena tembok kota mereka kuat. Dan teman-teman, kalau kita tahu ya bahwa pengendalian diri itu adalah seumpama tembok yang belum melindungi sebuah kota ya. Tanpa pengendalian diri, seseorang mudah lepas kendali, salah bertindak ya. Tanpa pengendalian diri, orang lain mudah menaklukkan dan mengambil keuntungan dari diri dia ya, dari diri kita. Ketika kita tidak sabar ya, ketika kita berada dalam karir yang menanjak, dan ketika ada orang yang memperlakukan kita semena-mena, kita tiba-tiba marah, kita sumpah serapah ya, kita bahkan ingin membalas. Nah, bahkan ada orang yang menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan karir kita. Ketika kita mengajar di sekolah, kita jadi guru, ketika ada anak-anak yang nakal, kita langsung memukul dia tanpa kita memberikan peringatan ya. Akhirnya kita dilapor ke perlindungan anak, kita menghajar anak itu dengan semena-mena, dan akhirnya banyak guru-guru yang tidak bisa mengendalikan diri mereka dimuat di berita, di koran ya. Mereka menjadi guru yang tidak sabar dan menjadi guru yang mudah emosi karena mereka tidak mampu mengendalikan diri mereka ya. Jadi teman-teman ya, pengendalian diri itu seperti tembok kota yang melindungi orang tetap aman. Dalam hal ini ya, diri kita, kalau kita mampu mengendalikan diri kita, maka kita akan menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang hidup dengan pertimbangan, menjadi orang yang sabar. Segala sesuatu akan kita atasi dengan pengendalian diri yang tepat. Firman Tuhan sekali lagi katakan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau roboh temboknya, maka pasti orang-orang di dalam itu akan hancur kehidupan mereka. Mereka akan diserang oleh musuh, mereka akan dijajah, bahkan mungkin dibunuh. Jadi teman-teman, kita lihat ya perbandingan ayat ini dengan kehidupan kita, berapa banyak ya mungkin masalah yang kita hadapi di komunitas kita, di kampus, di sekolah kita dengan teman-teman, mungkin karena kita tidak menjadi pribadi yang sabar, atau mungkin kita tidak menjadi pribadi yang berhikmat, yang hidup dalam pertimbangan. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kita langsung merespon dengan spontan, dengan emosi, dan akhirnya hubungan komunikasi kita dengan teman-teman, dengan keluarga kita, dengan anggota keluarga kita, mungkin dengan pacar kita, jadi berantakan. Dan mungkin ada yang berakhir tragis, kita sudah tidak berteman lagi. Ya mungkin ada juga yang putus ya dengan pacarnya karena dia cepat marah ya. Dan teman-teman ingat bahwa hiduplah dalam pengendalian diri, tentunya bukan karena
kemampuan kita mengendalikan diri, tetapi karena kita menggantungkan hidup kita pada pimpinan Roh Kudus, kepada Roh Tuhan yang memimpin kita terus untuk menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat, yang sabar, yang mampu mengendalikan diri kita, yang mampu merespon segala sesuatu menurut cara pandang Tuhan. Mari belajar mengendalikan diri sebelum kita lepas kendali dan menghancurkan diri kita. Teman-teman, kalau kita lihat bahwa Nick Vujicic di dalam kata-kata bijaknya, dia pernah mengatakan bahwa kita mungkin sama sekali tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi pada kita. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan apapun yang datang kepada kehidupan kita ya, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tidak mungkin ya. Kalau kita melarang burung ya setiap burung yang terbang ya kita katakan jangan terbang di atas kepalaku. Nggak mungkin ya, burungnya nggak ngerti. Tapi kita bisa melarang burung itu hinggap di atas kepala kita karena ya kepala kita bisa mengusir. Jadi kita mungkin ya, kata Nick Vujicic, kita mungkin sama sekali tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Jika kita memiliki sikap yang benar, kita bisa mengatasi tantangan apapun yang kita hadapi. Teman-teman, ada survei mengatakan bahwa orang yang pandai, orang yang berhikmat itu memiliki tingkat emosi yang stabil. Dalam hal ini, salah satu indikasinya adalah mampu mengendalikan dirinya. Teman-teman, mari jadi anak-anak muda ya yang mampu mengendalikan diri kita meskipun kita muda ya. Mungkin dikenal orang-orang muda itu cepat emosi, tapi saya tidak meyakini itu. Kalau kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak muda yang mampu mengendalikan diri kita, mampu merespon segala sesuatu dengan kesabaran, dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak muda yang memberkati banyak orang dan menjadi teladan bagi anak-anak muda yang lain. Tuhan memberkati kita dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu pada sore hari ini mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak muda yang mampu mengendalikan diri kami. Kami tahu dengan kekuatan kami tidak mampu mengendalikan diri kami, tetapi kami menaruh hidup kami kepada tangan Tuhan yang akan terus menuntun kami dengan hikmat Tuhan, membawa kami menjadi anak-anak muda yang kuat mengendalikan diri kami sesuai dengan pimpinan Tuhan. Jadikan kami berkat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.